Maka, Baik, Pak. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Raden Wisnu Nur Cahyo. Beliau dari Universitas Gajah Mada, sama dengan tahun lalu. Kali ini saya minta kesediaan beliau untuk bisa memberikan materi terkait dengan penyusunan proposal pengabdian, eh, sorry, penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, hibah DRTPM Kemendikbudristek ya, yang melalui BIMA gitu ya. Jadi ini tahun ketiga beliau memberikan kesediaan beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, meskipun masih dilakukan secara online. Jadi tentu terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada acara hari ini. Jadi perlu saya sampaikan, ini merupakan kegiatan rutin, jadi setiap ada pembukaan eh, proposal dalam hal ini pengabdian, karena di Undes Bakri Pak Wisnu masih sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita punya kepala atau ketua lembaga penelitian, punya ketua lembaga pengabdian gitu ya. Jadi yang pengabdian juga akan melakukan hal yang sama, kalau nggak salah hari Rabu yang akan datang ya. Sementara yang pengabdian hari ini. Jadi pengalaman saya sudah dua kali, eh, tahun lalu sedikit meningkat Pak animo yang membuat proposal, meskipun masih di bawah angka 10 ya. Jadi ada 6 6 proposal yang kita ajukan, namun sayangnya masih belum ada yang lolos dari 2 tahun ini, eh, kecuali terakhir itu yang dapat 2019 Pak. Jadi ada 2 proposal yang dari Universitas Bakri. Nah, seiring dengan eh, apa kemarin Universitas Bakri juga ada peningkatan klaster ya, dari Madya menjadi utama, meskipun kalau Oh, untuk kegiatan pengabdian kan tetap dilakukan di pusat ya, dan untuk yang utama juga kegiatan seleksi apa eh, proposal juga tetap dilakukan di pusat, tapi eh, bahwa peningkatan tersebut memang salah satunya juga diberikan oleh kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di kampus ini. Eh, kita punya pendanaan internal Pak Wisnu ya, Prof Wisnu. Jadi meskipun tidak besar gitu ya, jadi ada pendanaan bantuan dari internal 10 juta rupiah untuk per proposal dengan tim ya. Jadi kita lintas prodi biasanya, karena memang kami buat atau mengacu kepada kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Didikti gitu ya, lewat sebelumnya Simlip Tapmas. Jadi sebetulnya yang mengajukan internal, kalau dikumpul dari beberapa tahun ini juga grafiknya mulai meningkat gitu Pak. Jadi terakhir itu ada 7 proposal per semester. Nah, kita buatnya per semester ya. Jadi 2 semester ya, jadi kira-kira dikalikan dengan itu. Nah, harapannya teman-teman yang sudah mendapatkan pendanaan secara internal ini kan berarti sudah punya data-data awal gitu ya, untuk nanti sebetulnya bisa disiapkan untuk melanjutkan penyiapan proposal untuk yang di BIMA ini nanti gitu. Jadi itu sekedar informasi, mudah-mudahan kembali ya, tujuan kita hari ini mendengarkan lagi penjelasan dari Prof. Wisnu terkait dengan eh, proposal yang akan deadline-nya tanggal 9 April 2023. Nah, terima kasih kepada Ibu Wati, Ibu Siti Rohajawati, yang kesempatan ini bisa memandu sebagai moderator nanti.
sampai dengan acara selesai. Jadi Ibu Bapak alokasinya kita sampai jam 12 ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan atau misalnya Bapak Ibu sudah punya apa namanya ancang-ancang atau syukur-syukur kalau sudah ada proposal singkat gitu, silakan ditanyakan hal-hal yang sifatnya teknis atau yang secara filosofi juga mungkin bisa ditanyakan nanti kepada narasumber kita. Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Wati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Selamat bergabung pada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah berkenan hadir untuk memberikan sharing pelatihan tentang penyusunan proposal. Dan juga terima kasih kepada Pak Ardiansah yang telah membuka acara ini dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia untuk kita bersama-sama belajar bagaimana menyusun proposal pengabdian pada masyarakat. Izinkan saya menyampaikan dulu terkait dengan biodata dari narasumber, yaitu Profesor Dr. Medved Dr. Hewan R. Wisnu Nur Cahyo. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM tahun 89, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya dari Freie Universität Berlin, Jerman tahun 98, dan postdoktoral dari Humboldt University Berlin, Jerman tahun 2004. Beliau adalah guru besar di UGM dan menjabat sebagai LPPM UGM dan Ketua LPPM UGM dari tahun 2004 sampai 2012. Beliau juga adalah penyusun dari buku panduan penelitian pengabdian masyarakat, Dikti Ristek dan juga Vokasi Diksi, dan juga tim sosialisasi dosen penggerak dan duta kampus Merdeka Kemdikbud Ristek. Beliau sering mendapatkan hibah riset keilmuan akademik di perguruan tinggi, dan juga beliau sekarang wakil direktur One Health Collaborating Center di UGM. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak Wisnu Nur Cahyo untuk menyampaikan kira-kira kiat-kiat apa yang kami perlukan supaya bisa goal nanti, Pak. Silakan, waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Jalan pagi di kampus Universitas Bagri yang menawan. Jumpa dosen-dosen yang cantik dan rupawan. Ya, mari kita diskusi sekilas pengabdian. Semoga membawa berkah hadirin sekalian. Ya, itu pantun pembuka. Ya, biar enggak ngantuk. Kalau model daring begini, saya bisa ditinggal masak, ditinggal jalan-jalan, ya. Tapi suaranya ada. Itu. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Bakri yang masih mengingat saya. Ya, alhamdulillah tidak lupa, khususnya Pak Ardiansyah. Dan yang kedua saya ucapkan selamat juga kepada Ustaz Bakri yang sekarang sudah utama ya, klasternya utama di Sinta. Ya. Sekarang klasternya Sinta. Ya, jadi semua penelitian, pengabdian dan sebagainya itu gabung jadi klasterisasi Sinta. Dan itu capaian yang luar biasa karena sangat ketat di antara 4.250-an perguruan tinggi di Indonesia. Dan untuk itu agar dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan ke unggul. Ya, nah ini yang perlu kerja keras. Nah, tapi saya yakin sekarang ini kan semuanya sama, penelitian dan pengabdian itu sama nilainya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau meningkatkan klasternya itu di pengabdian, hibah yang ada, hibah-hibah dari hibah dana internal Universitas Bakri itu mestinya dipublish di jurnal terindeks Sinta. Ya, mohon apapun ya, mau dana 1 jutaan, 2 jutaan,
atau dana mandiri, itu yang penting dipublish di jurnal pengabdian yang terindeks Sinta, ya. Paling tidak kan 6 kan, paling yang penting masuk di Sinta. Karena apa? Nanti datanya akan masuk semua, dan kalau datanya masuk, itu nanti Bapak Ibu bisa merasakan bahwa klasterisasi ini basisnya Sinta ini akan sangat bermanfaat, ya. Termasuk Bapak Ibu menulis buku, ya, buku. Jadi jangan lupa selama Bapak Ibu menjadi dosen, usahakan menulis buku, ya, karena apa? Nanti Sintanya juga tinggi itu buku itu. Yang penting kan ada ISBN-nya. Perkara nggak ada yang beli nggak masalah, ya. Yang penting kita punya mahasiswa, kita bisa memaksa mahasiswa kita untuk membaca buku kita. Nah, itu yang saya tempuh, ya. Kenapa saya nulis juga buku, karena ya kalau nggak jadi dosen nanti nggak ada yang ditinggalkan, ya, jejak kita nggak ada. Nah, mumpung ada yang baca, ya, materi kuliah kita tulis di dalam buku, bukunya di ISBN kan. Nah, jadi itu salah satu trik untuk meningkatkan klaster dari Bapak Ibu, ya. Kalau bisa ya satu dosen sebanyak-banyaknya, tidak terbatas satu, gitu. Baik, saya mulai saja. Izin Pak Ardiansyah, Bu Rohaya, Rohaja atau Rohaya? Ibu Wati Rohaya. aja, Pak. Oh, Bu Wati. Oh, ya. Iya, Bingung singkat saya. aja. Bu Wati. Wati, ya. Baik, Bu Wati. Silakan, Prof. Saya izin share yang sebetulnya itu di acara sosialisasi kami di Dikti, Ristek, di RTBM itu sudah ada di YouTube, ya, tapi kita mungkin lebih tekankan ke clue mana yang poin-poin mana yang Bapak Ibu perlu tekankan, ya. Jadi kita sekarang ini sudah masuk ke eranya MBKM, ya. Jadi Bapak Ibu memang sekarang tidak boleh berdiri sendiri, ya. Pendidikan sendiri, riset sendiri, pengabdian sendiri, ya. Dan itu kan ada amanah undang-undang, ya, 12 tahun 2012. Jadi kita harus melaksanakan 3 tridharma sekaligus, ya. Ditambah sekarang eranya kampus merdeka, ya, kampus merdeka. Nah, mudah-mudahan di Bakri ini sudah ikut kampus merdeka, ya, 8 kegiatan kampus merdeka ini, ya, tukaran mahasiswa, magang, mengajar, riset, kemanusiaan, wirausaha, studi proyek independen, atau membangun desa, ya. Ini kan sebetulnya satu kebijakan yang mau tidak mau ya kita harus ikuti, gitu. Nah, yang kedua, kita juga sebagai insan perguruan tinggi harus ikut mendukung IKU perguruan tinggi kita masing-masing. Apa itu IKU? IKU adalah indikator kinerja utama, ya. Dosen banyak harus menyumbang di sini, ya. Nah, proposal pengabdian masyarakat, proposal penelitian dan pengabdian masyarakat itu juga harus melibatkan 2 dari 8 IKU. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya di awal penulisan proposal, ditanya IKU ini, ya. Nah, Bapak Ibu bisa isi nomor 2, ya, terkait dengan pengabdian masyarakat. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, ya. Karena Bapak Ibu berkegiatan di luar kampus, ya, IKU 3, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengundang praktisi mengajar di dalam kampus, Pak Lurah diundang, Kepala Dinas diundang, ya, kemudian mitra kita pengabdian UKM kita undang untuk sharing pengalaman di kampus pada adik-adik mahasiswa, ya. Nah, itu kita masukkan, ya, 2, 3, 4. Nah, yang kelima, hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat, ya. Misalnya Bu Wati punya aplikasi, ya, aplikasinya itu sudah dibangun, dibentuk, dan sudah jadi, sudah dipublikasi juga. Nah, publikasinya ini kan internasional. Nah, itu IKU nomor 5. Nah, kemudian yang nomor 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Saya yakin adik-adik mahasiswa
itu suka sekali kalau kita ajak untuk kuliah di lapangan ya, di lokasi kegiatan kita pengabdian ya sambil kuliah. Nah, disitulah bentuk dari kelas yang kolaboratif dan partisipatif gitu. Nah, saya kira ini tujuan penelitian pengabdian kita lewati. Nah, yang penting dari pengabdian masyarakat yang pertama berbasis kewilayahan ya. Oleh karena itu di program hibah monotahun pengabdian masyarakat tahun ini untuk yang monotahun itu dimungkinkan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain ya, kolaborasi perguruan tinggi yang lain di dalam LL Dikti. Nah, untuk yang multi tahun ini multi tahun dibuka loh ya. Jadi kesempatan besar untuk Bapak Ibu itu juga harus wajib berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain dalam LL Dikti. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajak yang mungkin dekat dengan UB Jakarta ini, nanti mana yang bisa diajak kolaborasi. Nah, kemudian ada penerapan hasil riset berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tantangan di masyarakat. Ya. Kemudian juga nomor 6 nomor 5 ini multidisiplin, pasti ya anggotanya. Ya. Nomor 6 ini unsur pemberdayaan dan investasi. Ya. Karena di situ ada anggaran sebesar paling tidak itu 40%, ya minimal 40% itu dana untuk investasi kepada mitra dalam bentuk peralatan, dalam bentuk teknologi, tepat guna, ya kegiatan-kegiatan yang nantinya akan meningkatkan nilai tambah dari program pengabdian Bapak Ibu. Ya, kemudian kegiatan ini yang dapat terstruktur dengan target luaran yang jelas. Ya. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu harus dapat mengukur diri sendiri pada saat melakukan observasi ke lapangan. Ya, misalnya sebelumnya belum mampu membuat satu alat ya atau menerapkan satu alat menggunakan satu alat ya. Setelah kegiatan kemudian dilakukan. Sebelumnya tidak paham mengenai satu metode. Setelah itu Bapak Ibu lakukan penyuluhan, pelatihan ya, yang paham berapa persen ya. Sebelumnya misalnya diberikan peralatan aplikasi untuk UKM misalnya untuk meningkatkan pendapatannya naik berapa persen, berapa rupiah, pemasarannya menjadi berapa kilometer. Nah, jadi Bapak Ibu tentukan sendiri ya dengan target-target luaran yang jelas dan dapat diukur. Ini nanti dapat ditulis di dalam solusi ya nanti dengan indikator yang jelas ya. Kemudian harus melibatkan mahasiswa untuk yang monotahun itu minimal 2 orang mahasiswa ya yang direkognisi kegiatannya itu sesuai dengan SKS yang diambil. Misalnya untuk yang monotahun itu 2, multi tahun 4. Ya, mahasiswa A namanya siapa, nomor mahasiswa apa, sedang mengambil mata kuliah apa yang relevan dengan program pengabdian Bapak Ibu yang usulkan ini. Ya, kemudian 2 IKU itu yang tadi saya sebutkan, ya 2 IKU tadi. Ya, kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan. Artinya di dalam metode Bapak Ibu nanti menjelaskan keberlanjutannya seperti apa. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu melakukan satu kegiatan 8 bulan. Ya, dalam kegiatan itu Bapak Ibu menyiapkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh mungkin pendidikan atau apa yang nantinya dapat menjadi pendamping ya saat Bapak Ibu sudah kembali ke kampus ya ini. Jadi keberlanjutannya disiapkan di situ. Mungkin dengan Bapak Ibu ya kembali lagi ke lokasinya tahun berikutnya atau mahasiswanya diajak untuk mendampingi mitra kita. Nah, itu yang dinamakan keberlanjutan. Nah, ini klasternya Bapak Ibu ya. Klasternya sekarang ada binaan, Pratama, Madya, Utama, Mandiri. Nah, ini selamat Ustaz Bakri sudah masuk utama, ini luar biasa. Jadi harus diimbangi dengan potensi yang ada.
ya potensinya saya kira dengan posisi utama itu berarti potensinya sangat luar biasa ya. Jadi potensinya ini tinggal ibaratnya batu akik itu tinggal digosok ya. Kalau sudah utama itu digosok aja sedikit sudah jalan. Nah itu. Nah ini bagaimana nanti Pak Ketua LPPM atau LPM nanti dapat mengajak ya teman-teman dosen ini untuk melakukan aktivitas pengabdian masyarakat ya. Ya, jangan sampai pengabdian masyarakat itu dianggap suatu yang pengap. Wah, pengap wah. Ngapain pengabdian ya? Pengabdian yang tak kunjung didapat ya, Dian Sastronya nggak dapat-dapat ya, dapatnya pengap melulu. Nah, ini pengabdian kan seringnya gitu. Ya, sukanya mesti penelitian. Wah, penelitian aja uangnya banyak, nanti dapat Scopus, Hindeknya tinggi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menjadi orang di masyarakat, ya, nanti nggak akan ditanya oleh Pak RT, oleh tetangga kita, Bapak Pak Rustam Hindeknya berapa ini, Scopusnya berapa? Enggak ditanya, ya. Yang ditanya apa yang sudah disumbangkan ke masyarakat. Nah, yang disumbangkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Mengenai pengabdian. Nah, topiknya apa? Tergantung kepakaran dari Bapak Ibu. Ya, sesuaikan. Nah, itulah. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapat manfaat berupa pahala. Nah, pengabdian itu ladang pahala bagi Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir tidak akan kehausan ya. Di sana itu banyak sekali yang Bapak Ibu bisa garap ya dengan berbagai pendanaan ya, tidak hanya dari DRTPM. Nah, yang baru di sini Bapak Ibu, prosesnya semuanya melalui BIMA. Ya, Bapak Ibu harus aktif juga membuka pengumuman di BIMA Kemdikbud Go ID. Nah, disitulah nanti akan semua informasi akan diberikan. Nah, selain itu, Bapak Ibu sebagai dosen itu bisa mengajukan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Sebagai ketua itu di penelitian ya dan sebagai anggota di penelitian di program yang lain. Nah, kemudian pengabdian juga begitu. Satu ketua di pengabdian ya usulan Bapak Ibu dan satu anggota di proposal yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu harus juga multidisiplin dan mengajak dari perguruan tinggi yang lain ya. Untuk yang multi tahun ya, monotahun ini boleh antar Universitas Bakri ya. Kemudian yang ini saya kira kita lewati, ini tahapannya juga kita lewati ya. Nah, yang penting lagi adalah fokus Bapak Ibu. Nanti di dalam penulisan proposal, pada saat membuka BIMA, Bapak Ibu sudah ditanya, apa bidang fokusnya? Ya, ini yang ada di rencana Induk Riset Nasional. Pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk, rekayasa, teknik, pertahanan keamanan, maritim, sosial, humaniora, atau nomor 9 ini bidang riset lainnya. Ya. Nah, selain bidang fokus, Bapak Ibu juga memilih prioritas riset ya. Setelah pandemi ini ada 5 prioritas riset. Ada green economy, blue economy, digital economy, pariwisata dan kemandirian kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak di dalam bidang itu dimasuk-masukkan, dicocok-cocokkan ya. Misalnya ekonomi hijau itu pertanian ya, sampah ini masuk di ekonomi hijau, energi terbarukan. Ekonomi biru, budidaya, sumber daya laut, perikanan, pesisir, kelautan ya, ini kaitannya ekonomi biru ya. Kemudian ekonomi digital ya, pengembangan industri game, aplikasi, animasi, pembuatan layanan berbasis teknologi untuk UMKM. Ya, ini digital. Kemudian kemandirian kesehatan yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan ya, yang berbau kesehatan, obat herbal, non herbal atau stunting. Yang terakhir mengenai pariwisata ya, ada desa wisata, membentuk kader wisata ya, atau mengembangkan platform database atau membuat aplikasi ya dan sebagainya yang memasukkan di situ misalnya kearifan lokal dan budaya ya. Nah,
program pengabdian masyarakat sekarang ini dibagi menjadi 3, ya, 3 skema. Ya, skemanya 1 sih pengabdian, tapi dibagi 3, yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat (PBM), yang kedua pemberdayaan berbasis kewirausahaan (PBK), dan pemberdayaan berbasis wilayah (PBW). Ya. Nah, yang masyarakat ini yang paling atas itu adalah monotahun. Jadi ada skema 1 pemberdayaan kemitraan masyarakat (PKM), pemberdayaan masyarakat pemula ini Universitas Bagri tidak boleh karena sudah utama. Ini yang boleh hanya binaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa ini PMM, ya, dulu namanya KKN. Ya. Di Universitas Bagri ada kuliah kerja nyata enggak, Pak Rustam? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, lewat. Berarti Nggak adanya, Pak. ya, berarti Masa PKM saja. aja. Berarti yang pemberdayaan basis masyarakat hanya PKM saja yang boleh. Yang kedua yang multi tahun ini kewirausahaan. Kewirausahaan berbasis mahasiswa. Nanti saya jelaskan, itu KBM. Kemudian pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah, itu PM UPUD. Yang ketiga pengembangan usaha kampus, itu PUK. Kemudian yang basisnya kewilayahan, wilayah itu yang pertama pemberdayaan desa binaan. Misalnya Universitas Bagri punya desa binaan. Ingat ya, desa binaan ya, bukan kelurahan. Jadi harus di luar DKI ya. PDB atau pemberdayaan wilayah. Ini kalau kolaborasi dengan Pemda atau CSR. Nah, ini saya yakin Bagri gudangnya CSR. Nah, itu kan ada grupnya Pak Bagri ya. Nah, ini luar biasa ini. Karena disitulah nanti Bapak Ibu bisa nggarap banyak ya pemberdayaan wilayah. Ini skemanya ya, yang monotahun tadi yang harus kolaborasi dimungkinkan ya, dimungkinkan tidak harus ya, bisa tidak ya, bisa ya bisa tidak. Tapi yang multi tahun yang ini yang hijau ini semuanya harus kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau bisa yang berada di bawah dari Universitas Bagri klasternya. Ya. Ini dananya ya, kalau PKM itu cukup 1 mitra yang menyelesaikan 2 bidang masalah ya. Dananya itu ke PKM itu 50 juta ya. Kemudian untuk yang multi tahun ini bervariasi, ada 150, 200 dan 150 per tahunnya ya. Ditambah nanti ada dana pendamping dari perguruan tinggi atau dari desanya ya. Kita mulai yang PKM. Syarat PKM yang penting adalah Bapak Ibu wajib memiliki ID Sinta. Ya, jadi Bapak Ibu supaya mendorong klasternya meningkat harus punya ID Sinta. Ya, untuk pengabdian masyarakat minimal itu asisten ahli, kemudian untuk Saintek ya Sinta overall score itu cukup 50 saja. Yang sosial humaniora itu 25 ya. Kalau di penelitian kan 150. Bagi Bapak Ibu yang masih belum sinkron ID Sintanya dengan PD Dikti dan sebagainya, ya, tolong segera diperbaiki ya, supaya nanti segera Sintanya bisa memenuhi kualifikasi di sini ya. Kemudian untuk skema PKM ini yang 50 juta, Bapak Ibu harus melibatkan 2 orang mahasiswa yang masuk di dalam MPKM minimal 5 SKS dalam 8 bulan kegiatan. Kemudian ada permasalahan yang ditangani mitra minimal 2 bidang masalah, multidisiplin ya. Artinya Bapak Ibu nanti satu tim kan ada 1 ketua dan 2 anggota ya. Paling tidak bidangnya itu berbeda ya, fakultas berbeda ya. Ini 2 bidang masalah multidisiplin. Kemudian mendukung IKU ya, minimal 2 indikator IKU ya. Tadi saya sebutkan kan paling tidak ada 5 yang masuk di pengabdian ya. Bapak Ibu menyebutkan 2 aja sudah bagus sekali ya. Kemudian jarak dari Universitas Bagri ke lokasi pengabdian itu paling tidak maksimal 200 km ya, 200 km ya. Itu. Kemudian melibatkan 1 kelompok masyarakat dengan 2 bidang masalah. Nah, kriteria sasarannya Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Masyarakat yang produktif secara ekonomi, kelompok pengrajin, nelayan, kelompok tani,
ternak ya, atau industri rumah tangga dengan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Atau mitra sasaran yang mengarah bidang ekonomi produktif, misalnya kelompok dasawisma, kelompok darwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, ibu-ibu rumah tangga, dan sebagainya. Atau mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif, ya, misalnya sekolah, ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ya, atau guru, atau karang taruna, kelompok ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, RT, RW, dan pesantren, panti asuhan, dan sebagainya. Ya. Jadi ini PKM, Bapak Ibu, yang eligible untuk Universitas Bakri. Kemudian yang berikutnya adalah skema berbasis kewirausahaan. Ya. Skema kewirausahaan ini 1 ketua, 3 orang anggota. Nah, bisa 2 orang anggota, tapi salah satunya harus dari universitas yang lain. Klasternya harus beda dari Bakri, jadi yang lebih bawah. Ya. Tuh. Kemudian sama tadi indikator kinerja utama, karena ini multi tahun melibatkan minimal 4 orang mahasiswa. Ya. Jadi akan lebih baik misalnya Bapak Ibu sebagai ketua ngajak 1 mahasiswa, ya, sebagai anggota 1 ngajak mahasiswa, anggota 2 ngajak mahasiswa, anggota 3 ya ngajak mahasiswa, jadi pas 4. Nah, sehingga mencukupi ya. Nanti mata kuliahnya yang relevan dengan topik pengabdian Bapak Ibu apa ya. Nah, kemudian dana untuk kewirausahaan berbasis mahasiswa ini maksimal 150 juta. Ya, sharing dana dari perguruan tinggi minimal 20 juta. Ya. Ini lokasinya di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi mitranya ya mahasiswa, ya mitranya perguruan tinggi Bapak Ibu, ya dengan dana sharing 20 juta itu. Misalnya ditunjukkan ada apa namanya ruangan untuk pusat kewirausahaan, untuk kegiatan wirausaha mahasiswa, ya. Nah, Bapak Ibu menjaring dari berbagai fakultas itu, ya, diumumkan siapa yang mau ikut kegiatan kewirausahaan berbasis mahasiswa nanti ya kalau sudah didanai ya. Ini minimal 20 orang itu diajak untuk dilatih menjadi calon wirausaha baru ya. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu menyeleksi berdasarkan keinginannya, modalnya ya, misalnya sudah punya printer untuk digital, mungkin punya etalase, peralatan masak, mau masak rameon atau jajangmyeon ya, makanan Korea atau minuman ya, minuman-minuman kafe, healthy drink dan sebagainya, jus dan sebagainya ya. Bisa juga mahasiswa itu dikelompokkan ya. 1 kelompok terdiri dari 3 orang mahasiswa ya, maksimal jumlah kelompoknya itu 5. Bisa juga selain mahasiswa yang aktif, bisa juga yang menjadi alumni ya, maksimal 3 tahun ya, belum dapat pekerjaan bisa diajak di sini untuk dilatih menjadi calon wirausaha baru. Nah, targetnya apa? Bapak Ibu setiap tahun itu meluluskan 5 orang mahasiswa yang mampu menjadi wirausaha mandiri atau tenant outward. Artinya apa? Dilatih dengan berbagai kemampuan Bapak Ibu sebagai mentor di bidang kewirausahaan, bisa juga mengundang narasumber dari pengusaha yang sudah sukses ya untuk mengajari mereka itu berwirausaha. Apa saja, makanan, minuman, jasa juga bisa ya. Kemudian juga dapat diajak juga untuk produk-produk ekonomi kreatif ya. Jadi nanti dilatih pembuatan bisnis plan ya. Nah, tolak ukurnya setiap tahun adalah 5 orang ini lulus. Ya, lulusnya apa? Dengan ditunjukkan kemampuan cash flow-nya bagus, kemudian pemasarannya semakin meningkat ya, makin jauh ya, omsetnya semakin banyak dan sebagainya ini. Jadi nanti dibuat sendiri bagaimana Bapak Ibu membuat kriteria itu. Bisa juga mengajak adik-adik mahasiswa yang pernah menang program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nah, ini programnya multi tahun ya. Jadi setiap tahun 150 juta ya. Kita lanjut. Tadi yang basisnya mahasiswa, sekarang basisnya adalah
dosen yang punya pusat kajian atau pusat studi di dalam kampus atau punya klinik ya. Nah, ini namanya pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah PM UPUD. Nah, dananya banyak ya. Ini 150 juta juga ya. Kemudian sharing dana perguruan tinggi 10 juta per tahun ya. Dan mitra diwajibkan memiliki aset senilai 150 juta ya. Oh, mohon maaf, ini yang PM UPUD ya. Jadi ini basisnya adalah produk unggulan daerah. Jadi Bapak Ibu memilih salah satu daerah yang di sana ada produk-produk unggulan. Ya, misalnya ada satu daerah, katakanlah seperti Lebak ada melinjo, ya. Di Karawang ada nanas, ya. Di Bogor ada apa namanya, duren misalnya. Ya, siapa yang menyatakan keunggulannya itu, yang menyatakan itu adalah dinasnya, ya dinas, ya. Tapi ini tidak harus buah-buahan, ya, boleh juga misalnya kesenian. Di situ ada di Bogor misalnya kerajinan wayang golek, ya. Kemudian di Kabupaten Cianjur ada apa, ya, ada tenun atau apa, ya, boleh, ya, itu. Jadi keunikannya itu ya dari program PM UPUD ini. Nah, omsetnya paling tidak setahun itu 150 juta, ya. Jadi bukan untuk mitra usaha yang baru, tetapi sudah berjalan, ya, paling tidak ya 2 tahun ya, nanti ditunjukkan cash flow-nya, ya. Nah, kemudian yang dilibatkan ini minimal dua unit usaha yang memiliki aset senilai 150 juta ini, ya, dengan omset 150 juta per tahun, ya, dengan lingkup kegiatan yang berbeda, ya. Ini jadi bisa juga saling berkait atau berbeda, ya, yang membutuhkan kepakaran yang berbeda mestinya, ya. Tapi ada juga yang apa namanya, hulu hilir, ya, misalnya ada produk apa dengan produk apa, ya, jadi ada hulu hilirnya, ya. Minimal 4 orang mahasiswa yang terlibat, ya. Kemudian ya, ini yang PM UPUD. Nah, ini yang PUK, pengembangan usaha kampus, ya. Pengembangan usaha kampus tadi yang saya sebut, ada pusat studi, pusat kajian itu di sini, ya. Misalnya di Universitas Bagri punya klinik konsultasi hukum, klinik kesehatan, klinik bengkel komputer, bengkel teknologi tepat guna, ya. Kemudian unit layanan UKM, small medium enterprise itu yang mungkin kaitannya dengan UKM center, ya, UKM center dan sebagainya. Nah, ini bisa ditingkatkan di situ, ya, dengan dana 200 juta, ya. Dan ini kegiatannya juga bukan yang baru, tapi pusat-pusat yang sudah jalan di perguruan tinggi, ya. Jadi ini memang menjadi satu cikal bakal untuk meningkatkan income generating unit di Universitas Bagri, ya. Nah, Bapak Ibu nanti melakukan hilirisasi hasil riset, ya, di dalam kampus dalam bentuk bisnis, ya, dan melibatkan 4 orang mahasiswa, ya. Nah, keuntungannya nanti akan menjadi satu mekanisme operasional kegiatan dalam kampus, ya. Apakah universitas, fakultas atau prodi, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti membantu mempercepat otonomi di dalam kampus, kesempatan pengalaman kerja mahasiswa di dalam MBKM, pengembangan budaya kewirausahaan perguruan tinggi, ya, menciptakan wirausaha baru, ya, dari dosennya, ya. Kalau tadi yang KBM itu dari mahasiswa di masyarakat, dan kolaborasi dengan swasta, industri, dan sektor yang Please, ya, Pak Wisnu, ya.
Ya, kelihatannya nge-freeze, Pak. Putus ya. Oh Bentar, iya, Ya, ya, putus. ya. nge-freeze ya. Betul, Pak. Silakan, Pak. Oh, mudah-mudahan nggak hilang tadi. Ya, kita sampai di ano, apa? Eh, tadi di kampus ya, wirausaha di kampus. Nah, PUK. ya, PUK ini, ya, PUK, PBK ini masih, ya PBK ini, PUK. Nah, jadi ini untuk peningkatan revenue generating unit di Universitas Bakri. Nah, luarannya saya kira hampir sama ya. Kemudian yang berbasis wilayah, ya syaratnya pengusul sama ya, anggotanya bisa 2 sampai 3 anggota ya. Jangan lupa tetap ada satu yang dari perguruan tinggi yang lain. Nah, yang pertama adalah PW, pemberdayaan wilayah. Nah, ini arena bermain yang paling cocok untuk Bakri karena apa? Di situ ada dana CSR ya. Dananya ini 200 juta dari DRTPM ya, tapi ada dana pendamping CSR itu 100 juta. Jadi misalnya selama ini sudah ada kegiatan yang melibatkan CSR dari unitnya Bakri nanti itu tinggal minta suratnya aja 100 juta ya. 100 juta itu ya. Ingat kalau bisa itu in cash ya. Meskipun nanti ya tentu bisa diselesaikan internal ya. Tapi suratnya itu in cash ya supaya kuat di situ. Nah, kemudian melibatkan 4 mahasiswa, ada MBKM-nya juga, kemudian melibatkan minimal 2 kelompok masyarakat ya. Jadi ada 2 kelompok misalnya kader wisata atau mungkin kelompok ternak ya, kelompok tani, perikanan atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat di RT juga bisa ya. Minimal itu 20 orang ya. Kemudian nah, targetnya desa atau kelurahan dengan minimal 2 bidang wilayah yang berbeda. Ingat, bisa desa, bisa kelurahan di sini ya kalau PW ya. Kalau PW ini bisa kelurahan, jadi Jakarta masih bisa ini, jadi bisa masuk ya. Bidang wilayah yang dimaksud ini bisa kesehatan, pendidikan, lingkungan, produksi pertanian dan sebagainya. Nah ini, jadi ini, nah kalau bisa, kalau terkait dengan pemberdayaan wilayah, Bapak Ibu harus melihat RPJMD wilayah ya. Kalau di daerah DKI nanti ya RPJMD-nya wali kota ya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat ya, atau Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, RPJMD itu bisa dilihat di secara online ya. Ya, kemudian juga bisa melihat RPJMDes di situ ya, ini. Kemudian jaraknya ini 200 kilo dari Universitas Bakri ya. Bisa lebih apa namanya? Lebih dari DKI ya. Kalau pakai yang satu provinsi itu kan hanya DKI, tapi kalau pakai jarak yang 200 kilo ke selatan bisa Sukabumi, ke barat bisa Pantai Carita, ke timur bisa sampai Cirebon. Bandung juga masih bisa itu. 200 kilo ya. Ini pemberdayaan wilayah. Pemberdayaan desa binaan PDB ya, ini dananya 150. Basisnya adalah desa binaan. Jadi Pak Ardi nanti membuat surat, misalnya ada desa namanya Desa Cisaat ya, di Subang misalnya. Ya, kemudian menunjuk Desa Cisaat itu sebagai desa binaannya Universitas Bakri. Nah, kemudian tanda tangan Pak Kepala Desanya itu apa namanya, di atas meterai 10.000 ya. Nah, kemudian ada hilirisasi riset di kegiatan ini ya. Jadi tunjukkan di dalam proposal di solusi itu misalnya sedikit aja apa ya. Misalnya ada riset mengenai apa, mengenai sampah lah, mengenai ekonomi digital atau mungkin aplikasi apa yang nanti siap dilirisasi itu di situ ya. Ini hasil risetnya begitu ya. Yang syarat yang lain masih sama. Nah, ini kriteria sasarannya ini sebetulnya hanya untuk desa.
Jadi untuk yang desa binaan, karena namanya desa, Bapak Ibu sebaiknya berada di luar DKI, ya, di luar DKI. Kalau PW tadi masih memungkinkan, ya, tapi yang desa ini karena namanya sudah desa itu diprioritaskan di desa yang memang memerlukan, ya, artinya desa miskin itu lebih baik, ya, ya. Jadi bisa dilihat nanti desanya dengan tetap minimal 2 bidang masalah yang nanti akan diselesaikan di dalam setiap tahunnya, ya, karena ini 3 tahun, ya, Bapak Ibu harus memasukkan di situ, ya. Ini luarannya Bapak Ibu. Nah, caranya nulis proposal Bapak Ibu, saya sudah mengirim ke Pak Ardiansa itu template. Template-nya itu dari panduan sebetulnya. Jadi Bapak Ibu ikuti saja yang ada di template itu, di bawahnya itu langsung dijelaskan apa yang diinginkan di setiap proposal itu, ya. Termasuk jumlah kata, ya, termasuk aturan citasi Vancouver, ya, bukan Harvard style. Ingat ya, kalau Bapak Ibu nulis Harvard style itu langsung otomatis gugur. Ya, jumlah katanya juga kurang sedikit atau kurang banyak, ya, itu ya sebaiknya dipas-paskan lah menjadi sesuai, ya. Nanti ada jumlah katanya di template-nya itu, ya. Misalnya analisis situasi 1.500, ya. Ya kalau 1.495 itu masih boleh, ya. Atau 1.503 misalnya begitu masih boleh, ya. Kurang lebihnya masih bisa, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan lebih baik kalau nulisnya itu di Word dulu, bukan langsung ke sistem Bima. Word dulu sesuai di template itu, di blok ya jumlah katanya, ya, supaya sesuai, ya. Nah, ini contoh di dalam template itu, ya. Nanti Bapak Ibu akan muncul di sini, ya. Skema judul apa skemanya, ya, di situ tinggal milih, ya. Kemudian bidang fokusnya, ya, diisi aja, dicentang tematik khusus, ya. Kalau khusus nanti masuk ke ekonomi hijau, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, atau ekonomi biru, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian yang rencana induk riset nasional ini milih yang paling dekat, energi, sosial humaniora, kemaritiman. Ini ruang lingkup misalnya untuk yang monotahun. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja yang pemberdayaan kemitraan masyarakat di situ. Dana Kemendikbud-Ristek kalau misalnya PKM 50 juta. Dana mitra jika ada itu isilah, ya. Enggak masalah mau 5 juta, 10 juta, ya. Ditulis mungkin dalam bentuk in-kind, ya, dalam in-kind. Jumlah yang terlibat dosen, ya, misalnya total ada 3 dosen untuk PKM tadi, ya, 1 ketua, 2 anggota. Mahasiswa terlibat 2 orang misalnya. Itu template-nya. Nah, nanti Bapak Ibu uraikan sesuai dengan yang di template itu, analisis situasi dan permasalahan, ya. Ingat Bapak Ibu, jadi di dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat ini tidak boleh banyak tinjauan pustaka. Karena Bapak Ibu di sini adalah hilirisasi riset, ya, penerapan satu metode, ya, atau aplikasi dari hasil riset Bapak Ibu. Jadi bukan tinjauan pustaka, ya. Nah, yang diceritakan di sini apa? Deskripsi mengenai desanya, mengenai mitranya, kondisi existingnya, ya, misalnya desa Cisaat batas utara itu desa apa, batas timur apa, bisa barat apa, selatan apa, penduduknya berapa, ya, pendidikannya kebanyakan bagaimana, mata pencariannya apa, dan sebagainya. Jadi dilengkapi data statistik desa, ya, itu. Nah, Bapak Ibu bisa mencantumkan foto, ya, foto apa namanya, proposal Bapak Ibu itu sebaiknya tidak foto apa proposal yang hitam putih hambar, ya. Seorang reviewer itu akan melihat proposal itu hambar kalau hanya hitam putih, ya. Jadi tolong ditambahkan ada foto, tapi foto-foto kegiatan, bukan foto selfie, ya. Apalagi di depan kepala desa nanti foto selfie sarangi, ya, di depan puskesmas 2 jari, ya, enggak boleh itu. Ini apalagi tahun politik, ya, nanti kita malah kena semprit, ya. Nah, jadi tidak boleh foto
selfie, tapi foto aktivitas. Sampahnya menggunung, ada produk durian menggunung, ya, tidak dimanfaatkan, tidak diolah, ya. Kemudian ya pokoknya foto-foto yang memprihatinkan. Ya, Bapak Ibu ingin mengajukan anggaran, mestinya di sini jangan menampilkan yang sudah bagus, malah ditampilkan apa namanya itu dodol Garut yang sudah kemasannya sudah bagus, sudah ada PIRT-nya, ada sertifikasi halal dan sebagainya. Ini mau minta uang malah pamer sudah semuanya sudah bagus ya. Jadi tonjolkan foto-foto aktivitas yang memprihatinkan. Kondisi mitra UKM ya membuat tempe dengan menggunakan kaki ya padahal kakinya baru ada luka ya, atau mungkin yang tidak pakai masker ya mengolah makanan dengan tangan tidak menggunakan sarung tangan. Jadi kondisi yang memprihatinkan itu ditonjolkan di pendahuluan. Nah itu jadi supaya reviewernya iba, waduh kasihan ya, sangat merana begitu ya kondisinya gitu ya, bukan kondisi yang bagus ya. Kemudian permasalahan dan solusi Bapak Ibu ceritakan itu, ingat ya minimal itu 2 bidang masalah yang berbeda ya. Kemudian solusi yang ditawarkan ya, jadi masalah satu disolusikan satu ya, dilakukan dengan metode satu ya. Masalah 2 ya dengan masalah apa solusi 2 ya, metodenya 2. Jadi ada benang merahnya ya, tidak acak-acakan ya. Kemudian di dalam solusi jelaskan target dan pengeluaran yang terukur tadi yang saya jelaskan tadi ya. Sebelum dan sesudah itu bagaimana bedanya. Ya. Ada enggak alat sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian metode ya, jadi uraikan tahapan langkah-langkah mulai dari persiapan, pelaksanaan, keberlanjutan, indikator keberhasilannya seperti apa ya di dalam menyelesaikan solusi tadi. Apa yang dilakukan partisipasi mitranya, bagaimana evaluasi programnya, peran dan tugas anggota, ketua berapa jam per minggu, misalnya 10 jam per minggu, kemudian tugasnya apa, ya, kemudian anggota satu berapa jam tugasnya apa, mahasiswa juga begitu, ya, mahasiswa satu tugasnya membantu apa, ya, kemudian dia mengambil mata SKS yang mata kuliah dengan SKS berapa yang relevan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ya, misalnya masih skripsi, ya tugas akhir 4 SKS, ya, atau mungkin masih mengambil mata kuliah metodologi penelitian, ya, rancangan pemasaran, ya, berapa SKS itu. Kemudian di total setiap tahun berapa, ya. Nah ini mahasiswanya setiap tahun bisa berganti ya karena mungkin setelah itu lulus ya, karena kalau untuk yang multi tahun ya. Nah untuk yang multi tahun setiap tahunnya diuraikan ya, uraikan detailnya juga ya, masalah satu ya, masalah 2, masalah 3 ya, tahun berikutnya apa ya, tahun berikutnya apa lagi ya. Jadi setiap tahun untuk yang multi tahun harus diuraikan. Kemudian jadwal 8 bulan ya, rangkuman RAB, luaran dan target capaian ya, itu tadi ya. Kemudian gambaran iptek ya. Gambaran iptek ini bisa dalam bentuk ringkasan dari satu metode atau penerapan alat, cara kerja alat, spesifikasi dari alat, aplikasi, database ya, kegunaan dan manfaatnya bagi mitra ya. Dinarasikan itu 500 kata ya, selain ada misalnya dibuat seperti flowchart ya, flowchart itu satu bagan satu metode, tapi di situ ada satu alatnya yang akan diterapkan misalnya perlengkapannya, teknologinya apa, nah itu diterangkan spesifikasi alatnya ya, kemudian cara kerjanya bagaimana, itu 500 kata. Peta lokasi, lokasi dari Universitas Bakri ke lokasi kegiatan pengabdian ya, misalnya kalau ke Lebak sana berapa kilometer, kemudian berapa jam ya, seperti kita Google Map itu ya, kita pesan GoFood itu kan ada berapa jam apa namanya GoCar atau
Grab itu biasanya kan ada berapa lama. Kemudian ada 2 surat. Yang pertama surat kesediaan mitra, ya bermeterai 10.000 ditandatangani mitranya. Yang kedua surat pernyataan bahwa penelitian Bapak Ibu ini masih original, ya belum diusulkan ke pendanaan yang lain, ya original, ya. Tentu nanti tidak boleh double funding, ya misalnya Bapak Ibu sudah mengajukan di Kedai Reka, ya ini tidak boleh double funding dengan dana DRTPM. Itu anggaran honor maksimal 15%, ya, tapi ketua anggota tidak boleh. Komponen biaya teknologi dan inovasi minimal 40%, ya, dari total usulan. Komponen biaya pelatihan maksimal 25%, ya, maksimal. Ya. Komponen biaya perjalanan maksimal 15%. Komponen biaya lainnya, misalnya untuk monitoring, internal, eksternal, cetak buku, kemudian untuk seminar, untuk submit jurnal dan sebagainya, keluaran, ya, itu maksimal 5%. Ini yang untuk honor maksimal 15%, yaitu boleh untuk narasumber, moderator, pembawa acara, panitia, ya. Honorarium penunjang untuk pembantu teknis, ya, asisten pelaksana atau pembantu lapangan, ya. Kemudian untuk biaya teknologi dan inovasi minimal 40%. Nah, ini yang perlu dicatat, ya. Di sini adalah kalau komponen biaya alat, pembelian alat-alat, ya itu sesuai undangan, ya. Kemudian juga tidak boleh beli tanah, lahan, tidak boleh membeli kendaraan operasional, tidak boleh renovasi ruangan, tidak boleh membeli komputer, laptop, HP dan printer, ya. Tidak boleh membeli furniture. Ini untuk yang komponen biaya teknologi dan inovasi, ya. Nah, kemudian yang biaya pelatihan maksimal 25%, ya, untuk workshop, lokakarya, FGD, peningkatan kapasitas, pelatihan, seminar, diseminasi hasil kegiatan, ya. Ini kemudian perjalanan maksimal 15%, ya, dalam negeri, taksi. Kemudian juga perjalanan dinas, ya, dalam negeri, ya, nanti bisa menggunakan uang saku harian juga, ya. Ini kemudian komponen biaya lainnya maksimal 5%, ya, untuk tadi luaran jurnal, ya, pengurusan HKI dan sebagainya. Itu, saya kira itu Pak Ardiansyah Buwati, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semuanya ada di panduan sebetulnya, sudah ada di panduan dan saya sudah menyampaikan di template-nya. Dalam template-nya itu Bapak Ibu nanti ikuti dengan baik, ya, supaya nanti apa yang diminta itu diisi, ya, jangan sampai tidak terisi, ya. Semaksimal mungkin diisi dengan baik, ya, dipenuhi pedoman-pedomannya apa, ya. Kampus Universitas Bakri selalu ada di hati, ya. Dosennya ramah dan baik hati. Terima kasih sudah menanti. Mari mengabdi tiada henti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Wisnu yang telah memberikan paparan terkait proposal LPKM. Kita sudah mendapatkan beberapa pencerahan, ya, dari Prof. Wisnu, dan ini mungkin ada beberapa rekan yang masih ingin bertanya, begitu Prof. Ini salah satunya ada Ibu Eli. Silahkan Ibu Eli, mungkin boleh bertanya langsung aja, Bu. Siap-siap mengajar Ya, katanya. Ibu, punten, IPT Prof, 90. punten, saya mau mengajar. Ini sih saya cuma nanya kuota pengusul. Apakah yang sudah mengusulkan masih nunggu keputusan ya, Prof, ya, belum dapat gitu yang ke Daereka. Apakah boleh mengusulkan lagi di hibah PKM ini? Dan apakah juga kalau kita ngusulin hibah riset, ngusulkan juga hibah penelitian, apakah boleh, Prof? Itu aja, terima kasih. Boleh, ya. Boleh Bu, jawabannya Bu Eli, ya. Toh belum Kedua-duanya tentu boleh. diterima.
kan toh belum tentu diterima kan, Ibu, Ya, ya. Tapi usahakan jangan sama persis ya. Jadi enggak. kan beda kan, Iya, Kedareka beda. sama pengabdian kan beda ya. Iya, Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, di riset Ibu sebagai ketua dan satu anggota boleh ya. Di pengabdian Ibu masih ngajukan satu ketua dua, jadi empat boleh. kesempatan, 4 empat kesempatan. kesempatan Ibu. Nih, Ya, DA-nya juga empat. Pak Bambang, Bu Wati. Ini jadi boleh Oh, ya. Jadi ya ngajukan ya riset boleh, terus ngajukan Abdi Mas apa ya. PKM juga boleh. Oh iya, Kemudian iya, iya. kalau kalau saya sedang menunggu proses pengajuan ke Daereka belum dapat nih Pak, baru mengajukan gitu, itu boleh juga nggak ikut Ya hibah? boleh, boleh, wong belum tentu didanai, ya. Asal jangan jangan sama persis ya, jangan sama Materinya. persis. Nggak, karena Triknya, kan kalau triknya, hibah triknya PKM itu sebab maksimal 200 ya Prof ya, 200 ya kilo jaraknya gitu. 200 kilo, ya. Mau kemana Jadi kok 200 kilo? ya nggak bisa LDR kan Prof ya, ya udah yang sekitar kampus aja. Terima kasih Prof. Iya sebagai ketua Iya, sebagai iya, pamit iya. Prof. Saya mengajar dulu. Terima kasih Bu Wati, terima kasih semuanya Pak Ardi. Ya, Pamit Pak. terima kasih Bu Eli, selamat mengajar. Dilanjutkan oleh Pak Dudi Rudianto. Ini silakan Bapak Dekan mau bertanya langsung ke Profnya, mangga. Baik, Silakan, terima kasih Pak Bu Didi. Wati, Prof. Wisnu, Pak Ardi, teman-teman. Tadi menarik paparan disampaikan oleh Prof. Sangat jelas, lugas. Namun tadi di awal saya agak terlambat masuk, Prof. Ya, Kebetulan di periode yang lalu saya pernah mendapatkan hibah internal untuk PKM untuk mengangkat eh, pemberdayaan dari kaum disabilitas, Prof. ya, Nah, kira-kira untuk di skema hibah PKM ini, kalau saya akan mengangkat pemberdayaan, kebetulan saya jadi ikut serta di dalam komunitas sahabat disabilitas, Prof, di daerah Bandung agak-agak ke selatan begitu. Nah, kira-kira skema yang mana ya, Prof, yang bisa saya ajukan untuk kegiatan PKM ini? Itu saja, Prof, mungkin, Prof. ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya bisa diajukan di PKM, Bapak, yang 50 juta, ya. Yang 50 juta bisa. Kalau misalnya Bapak memiliki satu hilirisasi riset yang untuk para disabilitas, Bapak bisa mengajukan di PDB, Desa Binaan. Hmm. Ya, Bapak bidangnya apa, Pak Di manajemen, Budi? Prof. Di Oh, manajemen, lah Prof. terus di disabilitas mau diapakan itu kok? Pakai manajemen. Ini karena mereka ini ya sebagai kaum yang agak terpinggirkan, kemudian kaum Hmm. yang merasa mereka tidak potensi apa-apa, mungkin yang akan Oh, saya coba ya. angkat eh masalah itu peningkatan motivasi gitu ya, Prof. Termasuk juga ingin luarannya itu adalah sebuah aplikasi yang membantu mereka Oh, kalau untuk ingin memproduksi sesuatu gitu, Prof. oh gitu. Baik. Jadi kalau yang pakai PKM nanti Bapak cukup mengajak 5 orang disabilitas, Hmm, ya, cukup yang lima lima orang, puluh Prof. juta itu. 5 orang, ya, salah satu sebagai ketua, ya, Oh, cukup 5 orang saja, ya, lebih juga boleh, ya, minimal hmm, 5, ya. Kemudian di situ harus dilatih, ya, misalnya Bapak ini ingin mengajak kaum disabilitas itu kan kebanyakan mereka tidak mendapat apa ya mata pencarian yang layak ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat jualan keset kemana-kemana gitu ya, iya, iya. kue dan sebagainya. Nah, Bapak bisa melatih menghasilkan satu produk. Nah, untuk menghasilkan satu produk, Bapak bisa menggandeng teman-teman dari teknik. Nanti kalau di UB Hmm, nggak ada fakultas teknik, Bapak bisa cari universitas yang lain yang membuat alat, ya, alat bantu untuk memproduksi. Misalnya untuk menggoreng, untuk mengaduk, untuk apalah yang nantinya akan membantu hmm, mereka itu di dalam disabilitas itu. Nah, sementara hmm, Bapak nanti aplikasi penjualannya, manajemennya. hmm. Jadi itu 2 bidang masalah, ya. Itu yang PKM 50 juta. Oke.
Kalau yang PDB, misalnya nih ada satu desa, Kalau yang PDB ya tadi berapa ya, Prof? PDB 150 juta per Hmm. tahun untuk 3 tahun ya. Tapi memang agak berat ini. Jadi satu desa, misalnya katakanlah satu desa itu ada kelompok yang disabilitasnya itu banyak ya. Kemudian mereka itu kita kumpulkan, kita jadikan 2 kelompok ya, 2 kelompok ya. Nah, sama seperti PKM ya, tapi setiap tahunnya nanti akan ada kegiatan yang berbeda-beda ya. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa ya. Yang intinya mereka nanti dengan 150 juta ini mereka lebih lebih berdaya, lebih lebih bermanfaat, lebih dapat melakukan satu kegiatan ekonomi. Gitu. Itu Pak Dudi. Oke, jadi tadi yang 50 juta itu cukup minimal untuk 5 Lima, peserta iya, saja ya, Prof ya? iya 5 orang aja. Oh iya. Yang dulu dari Pak Ardi saya 10 juta itu bisa merangkul 30-an peserta tuh. Wah, luar biasa. Ya, malah bagus sekali ya. Silakan mau Nggak, nggak ada yang dibuat lebih, anu ya. nggak ada yang lebih gede dari Ya, itu ya, Prof ya? Dari 50 juta ya untuk PKM ya. ya 150 itu tadi. Oh, yang PDB Ya, ya. ya PDB desa binaan. Nanti Bapak menulis apa desa itu menjadi desa binaannya Ustaz Bakri ya Pak Ya. Ardiansah buat itunya suratnya. Tapi harus ada risetnya. Nah, itu yang agak anu, Hmm. riset bau-bau riset yang nanti dapat digunakan oleh kaum disabilitas. Ya. Ya, baik cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Terima ditunggu kasih Pak Bapak. Dudi. Silakan yang lain yang ingin mengajukan. Ya, Berikutnya ada Pak Kurnia Ramadan. Ya, monggo Pak Kurnia. Terima kasih Bu Ati. usaha kampus. Assalamualaikum Prof. Nggih, nggih, Prof nggih. Wisnu. Nggih, nggih. Ini saya mau bertanya Kurnia, mengenai siap. skema pengembangan usaha kampus, Prof. Di sana tercantum ada kewajiban kolaborasi Oh, oke. kepakaran lintas klaster perguruan tinggi selama masih dalam wilayah LLG yang sama. Nah, ini agak mengganjal buat saya. Saya kurang paham ya, karena kan kita kepentingannya mengembangkan usaha milik kampus kita, revenue untuk kampus kita, tapi melibatkan Betul, betul. pihak dari luar gitu. Itu sebaiknya pendekatannya seperti apa Ya. ya? Makasih, Prof. Jadi begini, itu kan intinya, ini kan targetnya dari kementerian itu kan mengajak perguruan tinggi itu sebanyak-banyaknya terlibat dalam bidang pengabdian. Jadi tercatat ya, tercatat bahwa perguruan tinggi ini melakukan kegiatan pengabdian. Nah, jadi ya seperti untuk menggugurkan kewajiban. Jadi cari temannya Pak Kurnia ya, mungkin teman kuliah, teman apa yang jadi dosen, ikut ya jadi anggota gitu. Nah, dicari dari perguruan tinggi yang mana gitu ya. Kalau bisa yang di bawah dari UB ini, jangan di atasnya, jangan yang UI, jangan yang UNJ ya. Tapi ya apa universitas apa banyak itu di Jakarta kan banyak itu yang kecil-kecil yang masih binaan, Pratama. Saya punya itu di depannya UI itu, UIMA, Universitas apa ya? UIMA. Saya pernah monev di situ. Ya, itu depannya itu ada. Nanti kalau mau tak carikan ibu-ibu siapa itu namanya. Ya, ya itu. Jadi contohnya kayak gitu aja supaya ini nanti intinya sebetulnya kan kalau sesuai cita-citanya, misalnya di Universitas Bagri itu tidak ada satu kepakaran tertentu. Ya, katakanlah nggak ada fakultas teknik, padahal ini diperlukan. Nah, nanti gandeng yang ada fakultas teknik gitu. Karena ini 3 tahun, ya programnya kan 3 tahun. Jadi itu untuk memperkuat atau meningkatkan kualitas di situ. Ya, misalnya Bakri kekuatannya di apa topik AA, ya. Nah, universitas ini kekuatannya di topik yang B. Nah, itu kita joinkan. Bisa juga, ya. Nah, akan lebih mudah tentu yang kita sudah PDKT ya sudah punya ya teman ngopi lah teman kuliner ya atau mungkin mantan pacar dulu atau apa gitu yang
CLBK atau apa gitu, nggak boleh ngomong di bulan Ramadan ya CLBK ya. Ya itu jadi sekedar untuk anu lah, apa memenuhi supaya di situ ada perguruan tinggi yang lain ya. Itu Pak Kurnia. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kurnia. Ini ada lagi dari Pak Wahyudi David. Mangga Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Bu Wati. Eh, ini Prof izin bertanya terkait dengan Ya. apa yang ruang lingkup berbasis mahasiswa kewirausahaan mahasiswa gitu ya. Kan itu dilaksanakan di kampus ya, Oh iya ya. Ya. di kampus. Nah, sebenarnya kita juga punya inkubator bisnis gitu. Apakah nanti Hmm. misalkan itu bisa diusulkan dari saya pribadi sebagai dosen juga mengusulkan itu gitu ya. Dan dudinya seperti apa ya, Prof ya? Hmm. Yang wajib dudinya seperti apa? Apakah Baik. akselerator atau apa gitu? Terima kasih dan Ya. termasuk lokasi ya, Prof. Terima kasih. Jadi untuk yang skema kewirausahaan mahasiswa, mitra kita itu kan mahasiswa. Oke. Ya, toh. Mahasiswa itu yang kita latih menjadi calon wirausaha baru. Nah, misalnya kan tadi 20 ya, terkelompok masing-masing 3 orang, jadi paling enggak 5 kelompok kan. Nah, itu yang nanti akan kita bidik lokasinya. Jadi Oh, bukan pusat-pusat inkubasi bisnis di Universitas Bakri mitranya, tapi mahasiswanya oke. ya. Jadi mohon dibedakan ya. Oke. Yang mahasiswa ini nanti kita latih mereka supaya menjadi calon wirausaha baru ya. Calon wirausaha baru. Nanti ditunjukkan mereka yang lulus tadi, yang lolos itu adalah yang menunjukkan cash flow-nya yang bagus, omsetnya meningkat ya, manajemennya bagus ya. Bapak nilai paling tidak setiap tahun 5. Tahun berikutnya 20 lagi cari mahasiswa baru lagi. 5 lagi lulus. Tahun berikutnya tahun ketiga cari lagi 20, lulus lagi minimal 5 ya. Kalau Oke. bisa ya lebih dari 5 itu lebih bagus. Nah, jadi harus dibedakan dengan yang tadi, yang PUK ya, pemberdayaan usaha kampus. Kalau pemberdayaan usaha kampus itu yang menjadi pusat inkubasi bisnis atau pusat kewirausahaan, itu cocoknya di situ. Karena mitranya kan dia sudah dalam bentuk pusat, yang ada di pusat-pusat itu adalah dosen. Misalnya nih, di pusat inkubasi bisnis UKM itu punya layanan yang melayani UKM-UKM di Jakarta, ya, konsultasi UKM, bisnisnya gimana, cara modalnya gimana, masalah hukumnya gimana, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi target untuk PUK. Ya, bukan KBM. Kalau KBM mahasiswa, ya, kalau Oke. targetnya pusat, ya, itu yang PUK. Nah, PUK ini menarik karena apa? Disitulah nanti yang misalnya di tempat Bapak ini sudah jalan, ya, paling enggak 2 tahun, nanti ditunjukkan cash flow-nya. Selama ini cash flow-nya masih begitu-gitu aja, hidup enggan mati tak mau, ya kan? Nah, Bapak punya satu strategi, ya, manajemennya bagaimana, pengelolaannya itu bagaimana, ada teknologinya, apakah ditambah website, ditambah aplikasi, ya. Nah, udah nanti ditunjukkan bagaimana nanti mitranya kalau itu kan ada di luar juga toh, yang nanti akan menjadi pelanggan, ya. Pelanggan-pelanggan itu nanti dia akan datang semakin lama semakin meningkat ya, karena mungkin bagus nih layanan ke klinik UKM Bakri nih, wah gue dilayani dengan baik kayak di bank. Nah, kita bisa membuat satu tampilan di kantor ya, misalnya kantor kecil dibuat kayak kayak apa, resepsionis hotel itu ya. Ada sentra UKM yang bagus ya gitu. Jadi tampilan yang bagus ini contoh aja, contoh, nanti Bapak coba cari model-model semacam ini ya. Jadi tidak hanya yang kewirausahaan, nanti Bapak Ibu yang selama ini di Bakri punya unit-unit pusat-pusat apa yang sudah mandiri ya, sudah ada, itu dibuat. Ini ada dana 200 juta itu ya. Itu Oke, Pak Prof. Terima kasih, Wahyudi Prof. ya, Pak Ketua Baik, LPP ngajar.
Terima kasih Pak kepada tadi. Prof, saya ingin bertanya juga nih, Prof, Iya, yang terkait berbasis wilayah. Sekiranya iya. kami bisa bekerja sama dengan Bakri Sumatera Plantation itu, tapi jauh, Prof. Lokasinya itu ada di Sumatera Utara ya. Apakah itu bisa I- diizinkan, Prof? Karena Ibu kami mau mengajak hilirisasi produk. Ibu mengajak perguruan tinggi di Sumatera, ya, misalnya Universitas Lancang Kuning di sana. Nah, itu sebagai anggota. Asal syaratnya tahun pertama sudah ada dana in cash 100 juta, ya, surat aja, surat in cash itu. Baik, baik. Jadi harus Ya, ada gabungan ya, Prof, dengan lokasi ya, ya, universitasnya di ya, sana. ya, Oh, ya, seperti itu ya, Prof. Oh, siap. ya, Eh, Pertanyaan kedua, Prof, nih saya jadi banyak bertanya terkait luaran nih, Prof. Kalau kita luarannya wajib, itu pendanaannya diajukan termasuk kepada yang tadi ya pembiayaan itu, Prof. Kalau luaran ya, tambahan, enggak dibayar. oh Sekarang uangnya makin sedikit, ya. Sekarang enggak ada dana lagi. seperti itu. Jadi Iya, hanya wajib iya, saja ya. Kalau iya, iya, betul. tambahan tinggal dikembangkan kembali. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu masih Iya, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita masih punya banyak waktu. Di sini ada Ibu Jurika mungkin mau bertanya. Belum dulu, Bu. Sambil mengikuti ini dulu, Bu. oh, Terima Baik, kasih. sudah ya, punya ide belum, Bu Jurika? Idenya apa? Hilang. Bu Jurikanya hilang. Mungkin ini Pak Akil yang biasa mengajukan PKM ya dan biasanya lolos nih dari simlitnya nih. Silakan Pak Siapa? Akil, Pak Akil Azizi. Pak A. Belum, Bu. Siapa? Oh, iya ini. Pernah Gimana ini lolos Pak tapi Akil? Ditunggu nih kemudian proposalnya. iya. Kemudian tahun berikutnya katanya tidak lolos, jadi apakah frustasi nih Pak Akil? Hmm. Oh, Sepertinya janganlah. begitu. Jangan, jangan. Nanti Pak Ardi buat anu aja, template-nya ini disesuaikan dengan hibah internal. Jadi enggak dua kali mikir supaya Oke, baik Pak. beliau-beliau ini nulis proposal hibah internal itu ya hibah dikti ya. Jadi Hmm. setiap tahun banyak sehingga pada saat acara kayak gini ini sudah muncul proposalnya. Nah, tinggal Hmm. kita bedah, oh ini masih kurang, ini masih kurang. Jadi tingkat keterimanya itu lebih tinggi. Ya, Hmm. ya, jadi langsung kita klinik lah ibaratnya kalau yang sakit bagian ini itu. Prof, bagaimana kalau kerjasamanya dengan instansi pemerintah? Apakah masih bisa masuk ini PKM ini ya, Prof? Instansi pemerintah itu yang PW tadi, yang Pemda. Kan ada dua macam, satu Pemda, satu CSR. Boleh. Di luar Pemda misalnya kementerian, Prof, apakah bisa, Prof? Oh, nanti anunya gimana suratnya? Yang penting Ibu kan dapat surat, surat Hmm, kesediaan menjadi pendana pendamping itu loh, baik-baik. memberikan dana Eh, pendamping itu. Kementerian kami tuh secara ya siap, gimana? Prof. Kami secara Susah. internal mengajukan ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini ada Ibu Elin juga. Oh, Nah, terus? apakah dimungkinkan untuk dikembangkan ke Bima-nya gitu, Prof? Nah, ini kan masalahnya kan mitranya, Bu. Mitranya itu kan mitra masyarakatnya. Apakah kerjasama BKN itu ada mitra masyarakatnya? Hmm. Jadi dana pendamping itu dari misalnya BKN dari mana boleh, tapi ibu harus punya satu wilayah. Makanya kan lebih banyak ke Pemda toh, Pemda dinas. Masyarakat ya, ke Karena masyarakat ya. iya masyarakat. Misalnya nih ada dinas apa yang ke pariwisata lah, pariwisataan. Hmm. Ya, Hmm. di sana ada satu desa yang punya Pok Darwis. Nah,
ada atau tidak ada dana dikti, kan Dinas Pariwisata pasti akan membina mereka. Nah, kalau Ibu bisa mendekati dinas itu, Pak, kami bekerja sama, boleh dong. Nanti saya nggarap ininya, aplikasinya, rancangannya, ya seperti Traveloka itu. Nah, nanti Bapak yang misalnya apa, membuatkan rumah produksinya, mengaspal jalannya, atau membuat jembatannya, ya. Tapi nanti disinkronkan programnya di wilayah tersebut. Itu. Baik, terima kasih Prof pencerahannya. Ya. Mungkin pada Bapak Ibu yang lain, silahkan bisa bertanya langsung. Mohon izin tanya lagi. Silakan Pak Kurnia. Ini, Prof, ini saya sambil baca-baca panduan ya, masih mengenai PUK itu. Jadi kalau di panduan ini kan narasi yang diangkat tuh banyak ke arah usahanya berupa barang gitu ya, desain, purwarupa, Nggak musik. harus, Pak. Nggak harus. Nggak Kalau harus. Jasa boleh, Pak. itu boleh ya. Jasa boleh. Jasa boleh. Oke. Ya. Tapi yang penting uniqueness gitu ya, keunikan Ya. jasa yang kita tawarkan gitu ya. Bahkan sekolah PAUD ya di Universitas Riau itu ada PAUD. PAUD itu memang di sana ada fakultas keguruan apa ya, yang untuk PAUD itu ya, pendidikan, fakultas pendidikan untuk PAUD itu dia punya PAUD di dalam kampus. Bapak Ibu dosen yang masih muda-muda, ibu-ibu dosen masih muda ini kan menitipkan anaknya di PAUD itu apa, di tempat bermain atau mana. Itu dia mengusulkan ya punya program misalnya yang berjiwa Islami, berwawasan lingkungan kayak gitulah, visi misinya itulah. Itu sejak dini itu dia sudah dikenalkan masalah lingkungan ya, misalnya dijamin dia sholat tepat waktu, dijamin dia buang sampah tidak sembarangan, nah kayak gitu-gitulah itu. Nah, itu contoh sekolah di anu aja bisa. Sekolah di dalam kampus, penitipan anak tapi dibuat PAUD TK gitu. Jadi model seperti itu bisa. Ya. Baik, izin mau masih nanya. adakah? Pak Silakan. Zaki. Ya, Pak Ya, Zaki. selamat pagi, Prof. Saya mau nanya ini, Prof. Saya dulu punya satu penelitian di pemeriksaan waktu respon ambulan di DKI Jakarta, dan kemudian itu juga pendanaan dari eksternal, Prof. Kemudian tapi hasilnya itu tidak terlalu maksimal karena ternyata untuk mendapatkan data dari pemerintah agak sulit birokrasinya. Kalau misalkan saya kemudian melanjutkan penelitian ini atau pengabdian ini dan kemudian juga mengekspansinya ke kota-kota lain, misalkan ke Bandung, ke Bogor, yang dekat-dekat Jakarta dulu gitu. Apakah boleh, Prof? Intinya adalah apakah boleh melanjutkan proyek yang sudah ada sebelumnya? Terima kasih, Prof. Apa kegiatannya apa, Mas? Kurang paham saya. Kegiatannya mitranya apa? Mitra pemetaan waktu respon ambulan. Pemetaan waktu respon ambulan. Oh, waktu respon ambulan. Ya, jadi datanya itu dari Dinas Kesehatan, dari MUI, PMI, dan sebagainya. Iya. Wah, itu malah sebaiknya puskesmas saja cukup. Satu puskesmas saja cukup. Ya, mitranya itu. Tapi jangan penelitian ya. Ini kan masih berbau penelitian ya. Misalnya Pak Zaki ini jurusan apa? Fakultas apa ini? Sistem informasi, Bro. Oh, IT. Kenapa susah-susah? Wong kita itu yang PKM itu cuman kelompok kecil kok. Kelompok kecil ya. Kelompok posyandu aja. Posyandu aja sudah cukup. Misalnya Pak Zaki tinggal di RT mana? Ya, misalnya di Cilandak RT berapa? Sudah ambil ibu posyandu, senam sehat ya, buat aplikasi misalnya, aplikasinya itu misalnya untuk kesehatan dia lansia
ya, dengan tensi sekian sekian ini sehat, ya, gula darah sekian, ya, atau dibuatkan aplikasi menu makanan, ya, atau dibuatkan jadwal olahraga harian, nah misalnya apa, atau posyandu yang melayani apa namanya keluhan dari warga, ya, membuatkan aplikasi keluhan-keluhan dari Ya, warga, misalnya ada yang sakit apa, nanti dirujuk ke puskesmas misalnya. Jadi membuatkan aplikasi. ya Satu maksudnya basisnya mitranya satu aja Pak. Kalau misalkan mitranya iya, banyak itu iya. boleh. PKM itu cuma 5 minimal. Ya, Oh, tetangganya Pak Zaki kiri kanan, utara selatan barat timur kumpulkan satu-satu, ya. Yang manula-manula itu salah satu jadi ketua, kasih aplikasi, udah nanti dikelola. Siapa yang ngelola? Mau Karang Taruna atau mungkin kelompok posyandunya yang lain yang nanti mengelola eh, manula-manula yang ada di RT tersebut, ya. Atau sampah, ya, sampah juga bisa mengelola bank sampah, ya, misalnya pembukuannya, cash flow-nya, ya, produksi bank sampahnya. Jadi PKM itu paling sederhana, ya, oke. bukan yang Siap. Pemda dan sebagainya, ya. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Kami siapkan waktunya. Sepertinya sudah mendapatkan Ngajar, ya. pencerahan semua Ya, ya ternyata ya, pada ingin mengajar. ya. Baik, kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa ini kegiatannya sebetulnya sederhana, tinggal memilih nanti kriterianya apa dan ada acuan dasar yaitu template yang harus dipatuhi, cara menyusun proposal, kemudian menjawab IKU minimal 2 atau maksimal 2. Kemudian beberapa ada yang mono dan ada yang multi. Dan mungkin bisa diperhatikan nanti kelas-kelas klaster karena ada kolaborasi dari PKM. Mungkin sekilas seperti itu yang bisa saya resumekan. Baik, terima kasih kepada Prof. Wisnu atas pencerahannya hari ini dalam penyusunan proposal LPKM di Universitas Bakri. Wabil Taufik wal Hidayah, saya mengucapkan terima kasih atas nama Pak Ardiansah karena beliau mengajar dan atas nama LPKM Universitas Bakri. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Semoga Prof sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Makasih Bu Wati, ya. Ya, Sehat sama-sama selalu, Prof. ya, semangat. Sehat Nanti selalu, kalau ada semangat. pertanyaan bisa WA saya. Baik, Prof Wisnu. Insya Allah nanti kita kontak. Eh, Terima kasih. silahkan Bapak Ibu bisa WA saya. Mohon Ya, izin live, ya. ya silakan Prof. Terima kasih Makasih. pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya. Saya